Di video kali ini, Satelit Misteri akan membahas kisah mengenai dukun sakti yang dipercaya sebagai orang yang kebal serta memiliki ribuan pengikut. Nama lelaki itu adalah Mulyono Surodiharjo. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan nama Mbah Suro Ngingil. Konon kabarnya dia memiliki kesaktian tingkat tinggi dan ilmu kanuragan yang tiada tanding. Dia mendirikan sebuah padepokan yang bernama Padepokan Ngingil di Desa Menden, daerah perbukitan di tengah hutan jati di tepi Sungai Begawan Solo, perbatasan antara Kabupaten Blora dan Ngawi. Tidak banyak foto yang menggambarkan lelaki parubaya ini. Saat itu usianya 45 tahun, dia banyak memberi jampe-jampe dan jimat-jimat kepada para pengikutnya. Jimatnya dipercaya mampu membuat orang-orang jadi kebal senjata tajam dan juga senjata api. Di padepokannya itu, dia melakukan kegiatan dan praktek-praktek klinik. Dia juga menyebarkan ajaran Jawa Diva dari pasca peristiwa penculikan para Jenderal Angkatan Darat G30 SPKI. Para pelarian PKI dari berbagai unsur, baik militer maupun sipil, berdatangan kepada padepokannya ini. Tujuannya untuk mencari perlindungan dari kejaran ABRI. Sisa-sisa pengikut PKI itu menganggap akan aman berlindung di sana, sekaligus juga mereka menuntut ilmu kebal kepada Mbah Suro. Sejak pertengahan Maret 1966, setiap hari terlihat ribuan orang berdatangan kepada padepokan Mbah Suro. Ketika di puncak ketenaran, dikatakan dalam sehari bahkan ada 5.000 orang yang selalu datang. Jumlah keseluruhan pengikutnya diperkirakan mencapai lebih dari 500.000. Jumlah itu sangatlah banyak. Karena besarnya masa ini pula pengikut Mbah Suro menjadi congkak. Mereka tak segan membunuh siapa saja yang tidak sealiran, bahkan perkara beda pendapat. Gerakan pendepokan Mbah Suro semakin mengkhawatirkan ketika terlihat mereka mulai membekali diri dengan senjata seperti pucuk pistol, senjata laras panjang, dan juga pedang, dan bahkan senjata peledak seperti granat. Dari informasi intelijen diketahui bahwa Mbah Suro memang berniat menghimpun sebuah pasukan. Pasukan pria diberi nama Banteng Gulung, sedangkan pasukan wanita diberi nama Banteng Sarinah. Para murid-murid Mbah Suro mulai memakai pakaian seragam hitam dan menggunakan mencana bergambar Gapuro Mojopahit dengan tulisan pertapaan Gunung Kendeng. Mbah Suro bukanlah orang sembarangan, selain memang dikenal sebagai orang sakti di mata pengikutnya. Kala itu, pemerintah masih tetap sabar dan mengirim surat peringatan kepada Suro agar mau bertobat. Suro dianggap tidak dapat lagi diajak berunding untuk menyelesaikan persoalan perdukunan, klinik pembunuhan, dan menghidupkan kembali PKI, serta membentuk pasukan-pasukan liar yang dilakukannya. Maka operasi militer pun menjadi pilihan. Operasi penumpasan Mbah Suro pun dimulai. Pada tanggal 3 Maret 1967, Kompi 1 Batalion 3 RPKAD di bawah pimpinan Letnan 1 Faisal Tanjung mulai mengepung desa dan padepokan Suro. Pasukan khusus Angkatan Darat ini didukung oleh Batalion Infanteri 410, 408, 409, dan POM Angkatan Darat. Setelah Mbah Suro mengetahui akan adanya penyerangan, dikumpulkanlah pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah. Selain dibekali senjata fisik, mereka diberi mantra atau jampi oleh Mbah Suro, sehingga dikatakan akan kebal melawan berbagai senjata. Sebenarnya, para tentara dilarang untuk menembak jika tidak terpenuhi. Masa, mengingat jumlah pengikut Mbah Suro yang sangat banyak, dikhawatirkan akan terjadi lagi tragedi mengerikan. Namun, ketika pasukan mulai maju merangsek ke wilayah Mbah Suro, mereka justru dihujani oleh timah panas. Pasukan Mbah Suro sangat percaya diri. Mereka beranggapan diri mereka sudah kebal. Tembakan itu mengakibatkan 3 tentara gugur, 2 terluka berat, dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Pasukan dengan segera membalas tembakan.
mereka sempat merasakan keanehan. Pasukan kewalahan untuk melawan anggota Mbah Suro, hingga berpikir bahwa anggota Mbah Suro memang kebal. Namun, keadaan kemudian bisa dibalikan menjelang sore hari. Setelah dari pukul 5 pagi mereka bertempur di pukul 4 sore harinya, akhirnya pasukan bisa menaklukkan padepokan Mbah Suro. Dalam pertempuran itu 80 anggota Mbah Suro tewas, dan 1.500 menyerah, 113 rumah hancur, dan pasukan Mbah Suro lainnya sudah kabur. Dari situlah kemudian diketahui ternyata anggota Mbah Suro sebagian adalah pasukan ABRI. Mbah Suro sendiri kala itu masih hidup. Inilah peristiwa janggal yang disaksikan oleh banyak mata. Di tengah alun-alun kota Blora, salah satu prajurit diminta untuk mengeksekusi Mbah Suro. Namun, setelah tembakan dilepaskan, Mbah Suro masih hidup dan bahkan biasa saja. Hal itu membuat Mayor Kemal Idris menjadi bingung. Satu tentara yang janggal kemudian mengeluarkan pistol dan menodongkan tepat di jidat Mbah Suro. Namun, ketika pelantuk ditarik, pistol itu malah tak berfungsi, padahal pelurunya masih penuh. Setelah dibolak-balik di otak-atik, pistol kembali ditodongkan ke Mbah Suro. Namun lagi-lagi tak berfungsi. Akhirnya tentara itu bertanya, "Kamu punya ilmu kebal ya?" Mbah Suro menjawab, "Tidak." Kali ini tentara kembali mencoba, dan pistol bisa berfungsi. Mbah Suro terhempas ke belakang ketika pistol itu ditembakkan. Yang menarik adalah tulisan dalam dokumen pribadi yang ditulis oleh Majen TNI Purnawirawan Rahmono. Ia yang pada saat itu tergabung dalam Batalion Hitam mengatakan sebenarnya ketika sang dukun mengucapkan kata tidak, maka ketika itu pula Mbah Suro melepaskan ilmu kebalnya. Sehingga kata tidak sebenarnya adalah kunci pelepasan. Majen Rahmono mengatakan Mbah Suro mati sesuai permintaannya. Dan itulah akhir dari kisah Mbah Suro.